Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Kalian penasaran gak sih hal apa ya yang diterapkan oleh konselor kepada konseli pada saat sesi konseling? Terus, kenapa ya penanganan konselor kepada setiap konselnya itu berbeda? Nah, biar gak penasaran lagi, yuk simak penjelasan dari kami. Metode bimbingan dan konseling adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik maupun non-fisik. Metode dapat dikatakan sebagai suatu jalur atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, metode bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode individu dan yang kedua metode kelompok. Ada 3 cara konseling dalam metode individu. Yang pertama adalah konseling direktif. Konseling direktif adalah pendekatan dalam konseling yang berfokus pada konselor sebagai pihak yang lebih aktif. Dalam metode ini, konselor mengambil inisiatif dalam proses pemecahan masalah, memberikan arahan dan solusi kepada klien yang bersifat lebih pasif. Contohnya seperti saat bimbingan tentang strategi belajar atau karir yang akan diambil ke depannya oleh siswa. Yang kedua adalah konseling non-direktif. Konseling non-direktif adalah pendekatan dalam proses konseling yang berfokus pada klien sebagai pusat proses. Dalam metode ini, klien diberikan kebebasan untuk mengutarakan masalah, perasaan, dan pikiran mereka tanpa tekanan dari konselor. Dan yang terakhir adalah konseling elektif. Konseling elektif adalah pendekatan yang menggabungkan dua unsur antara unsur konseling direktif dan non-direktif. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua masalah klien dapat diselesaikan dengan satu teori atau metode saja. Selanjutnya adalah metode kelompok. Di dalam metode kelompok dibagi menjadi 3 macam bimbingan. Yang pertama adalah homeroom, di mana program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga menciptakan kondisi yang bebas dan menyenangkan. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga dan yang terakhir adalah organisasi. Dengan mengikuti organisasi, siswa dapat menyelesaikan masalah, baik itu masalah individu maupun masalah kelompok. Selanjutnya ada teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah suatu cara, kepandaian, pengetahuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, tidak hanya memerlukan metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah dari konseling, melainkan teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Diperlukannya pembiasaan terhadap macam-macam teknik yang ada pada praktiknya. Diperlukan eksperimentasi dan observasi terus-menerus untuk mengembangkan teknik bimbingan dan konseling. Adapun beberapa teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, teknik konseling psikoanalisis. Dalam teknik konseling psikoanalisis terdapat beberapa contoh. Yang pertama, asosiasi bebas. Pada asosiasi bebas, konseli mengabaikan cara penyesuaian pikiran yang normal dengan secara sadar menekan pikiran tersebut dan sebagai gantinya mengatakan apa saja yang muncul di benaknya, sekalipun pikiran tersebut terdengar konyol. Dengan begini, id diminta untuk berbicara, sementara ego tetap diam. Materi tak sadar memasuki pikiran sadar dan di situ konselor menginterpretasikannya. Yang kedua, ada analisis mimpi. Freud percaya bahwa mimpi adalah cara paling penting untuk memahami alam bawah sadar dan bahkan menyebutnya sebagai jalan mewah menuju dunia mimpi. Menurut Freud, mimpi adalah upaya yang memenuhi hasrat masa kanak-kanak atau mengungkapkan hasrat seksual yang tidak diakui. Dalam analisis mimpi, konseli mengalami mimpi dan didorong untuk mengingat kembali mimpinya. Konselor harus benar-benar peka terhadap dua aspek mimpi, yaitu isi nyata atau makna jelas dan isi latin atau makna tersembunyi tapi sebenarnya. Yang kedua, ada teknik konseling behaviorisme. Terdapat 2 contoh dalam teknik ini. Yang pertama, assertive training. Nah,
Teknik ini adalah merupakan teknik dalam konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang sesuai dalam menyatakannya. Assertive training adalah suatu teknik yang membantu klien dalam hal-hal seperti tidak dapat menyatakan kemarahannya atau kejengkelannya, mereka yang sopan berlebihan, dan mereka yang mengalami kesulitan dalam berkata tidak. Dalam teknik ini, konselor berusaha memberikan keberanian kepada klien dalam mengatasi kesulitan terhadap orang lain. Yang kedua, ada aversion terapi, adalah terapi psikologis yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan cara mengaitkan perilaku tersebut dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya dalam pengobatan kecanduan alkohol, seseorang bisa diberikan obat yang menyebabkan mual setiap kali mereka minum alkohol, sehingga mereka mengasosiasikan alkohol dengan rasa mual secara bertahap mengurangi atau menghentikan perilaku tersebut. Jadi, orang itu akan mempunyai trauma yang tidak menyenangkan karena rasa mual tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada teori konseling humanistik. Proses konseling eksistensial humanistik menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan, keputusasaan, dan mendorong munculnya upaya-upaya untuk membuat pilihan yang bermakna. Untuk dapat memahami sepenuhnya perasaan dan pikiran konseli tentang isu-isu kematian, isolasi, putus asa, dan rasa bersalah, konselor harus mengomunikasikan empati, respect, atau penghargaan kepada konseli. Contoh teknik konseling humanistik yaitu terapi berpusat pada klien atau client center. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Rogers. Terapi ini menempatkan konseli sebagai pusat dari proses terapi tersebut. Konselor berperan sebagai fasilitator, memberikan lingkungan yang mendukung agar konseli bisa menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Pada teknik ini, konselor harus memahami perasaan dan pandangan konseli secara mendalam dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli kepada konseli. Lalu, konselor juga tidak boleh menghakimi konseli dan harus menerima mereka apa adanya tanpa syarat. Nah, selanjutnya adalah teknik konseling analisis transaksional. Untuk mengetahui apa itu analisis transaksional, sini teknik tersebut dibagi dua, yakni analisis transaksional dan analisis struktural. Analisis transaksional pada dasarnya adalah suatu penjabaran atas apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang terhadap satu sama lain. Sedangkan analisis struktural adalah alat yang bisa membantu klien atau konseli agar menjadi sadar atas isi dan fungsi ego orang tua, orang dewasa, dan ego anaknya. Analisis struktural membantu klien dalam menemukan perwakilan ego yang dimana yang menjadi landasan tingkah lakunya. Dengan penemuannya itu, konseli bisa memperhitungkan pilihan-pilihannya. Kemudian ada teknik konseling REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, REBT ini dibagi tiga, yakni teknik kognitif, teknik emotif, dan teknik behavioristik. Teknik kognitif contohnya adalah homework assessment atau teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Nah, yang kedua adalah teknik emotif. Contohnya asertif adaptif atau teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseli. Nah, yang ketiga adalah teknik behavioristik. Contohnya social modeling, teknik untuk membentuk tingkah laku
tingkah laku baru pada konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Oke, setelah mengetahui teknik-teknik konseling yang sudah dipaparkan tadi, terakhir adalah teknik konseling realitas. Apa sih teknik konseling realitas? Terapi realitas adalah suatu bentuk modifikasi tingkah laku karena dalam penerapan institusionalnya merupakan tipe kondisi operan yang tidak ketat. Terapi realitas berlandaskan premis bahwa ada suatu kebutuhan psikologis tunggal yang hadir sepanjang hidup, yaitu kebutuhan akan identitas yang mencakup suatu kebutuhan untuk merasakan keunikan, keterpisahan, dan ketersendirian. Kebutuhan akan identitas menyebabkan dinamika-dinamika tingkah laku dipandang sebagai universal pada semua kebudayaan. Nah, terdapat beberapa teknik konseling realitas, diantaranya adalah menggunakan role playing dengan konseli, menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan rileks. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Yang kelima, membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat pendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Dan yang terakhir, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseli dengan perilakunya yang tak pantas. Oke, tadi itu adalah teknik-teknik dalam Nah, tadi itu adalah teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling.